Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak melaksanakan pembinaan statistik sektoral terhadap OPD dan unsur vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak, Kamis 2 Mei 2024 di Ruang Rapat Sri Indrapura. Hadir pada pertemuan ini Kepala BPS Prayudo Bagus Jatmiko, Sekretaris Dinas Kominfo Rahmat Hidayat, serta pemberi materi sekaligus Ketua Bidang Statistik Sektoral BPS Andromeda Prima Satya Winarso. Diskominfo sebagai wali data Kabupaten Siak melalui Sekretaris Rahmat Hidayat menyampaikan penjelasan terhadap pelaksanaan teknis data statistik yang dapat dilakukan dalam penyatuan data dari masing-masing OPD. Data yang dihasilkan dapat menjadi pedoman serta fungsi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Siak. Ada beberapa pertanyaan investasi dan segala macam. Yang ujung dari kegiatan-kegiatan ini merupakan suatu perencanaan. Makanya Bapeda itu sebagai koordinator dalam pelaksanaan perencanaan di daerah. Nanti apapun yang didapat dari data itu menjadi suatu keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan. Lanjut, satu data Indonesia ini kita urgensinya kondisi existing penyelenggaraan data benar. Jadi kendala-kendala di Bapeda ini, jadi saya mungkin orang mantan Bapeda, kendalanya data itu banyak yang itu tadi keberagaman. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Prayudo Bagus Jatmiko menyebut saat ini sedang berada di fase merintis data dan membina partisipasi aktif OPD sehingga tersistem dengan baik, dan nantinya output dari data harus dapat digunakan antar dinas dan masyarakat serta transparan dalam rilis data. Jadi peran BPS sebagai pembina statistik. Kenapa sebagai pembina statistik? Tadi itu sudah kita sampaikan ya, bahwa peran dari dinas itu sangat penting, sangat penting sekali di pembina statistik. Jadi BPS melakukan pembinaan terhadap data-data yang dihasilkan oleh dinas. Data dinas diverifikasi, melakukan pembinaan dengan wali datanya dari jadi kami mendorong dinas untuk dapat berpartisipasi menjadi aktif dalam kegiatan tersebut, karena kapasitas kita, kepercayaan masyarakat kan juga akan terstandarisasi atau dapat diawali dari bagaimana data ini terdokumentasi dengan baik, ada metadatanya dengan baik. Kami membina. Jadi posisi sekarang memang kita sedang merintis untuk di Kabupaten Siak ini ada suatu sistem yang terbangun dengan baik. Justru itu output data ini harus bisa diakses oleh masyarakat luas. Itu salah satu dari, saya lupa ya, ada beberapa indikator. Di antaranya itu adalah bagaimana data-data itu dapat dibagi pakaikan antar dinas dan juga dapat digunakan oleh masyarakat umum, gitu. Sehingga akan efektif. Kalau dulu barangkali ketika data itu dihasilkan oleh dinas A, dinas B juga melakukan kegiatan yang sama, sehingga apa yang terjadi? Inefisiensi. Data yang dana yang seharusnya itu dapat digunakan untuk yang lain, ternyata ada duplikasi. Yang kayak gini kan kita lakukan sedemikian rupa agar tadi efektif, efisien. Oh, datanya sudah dilakukan oleh dinas A, dinas B belum melakukan, tinggal ambil data saja, bagi bakaikan. Demikian juga dengan data-data yang lain, masyarakat langsung bisa mengakses, melihat. Mimpinya seperti itu, harapannya begitu. Kalau wali datanya sudah jelas berdasarkan dari peraturan pemerintah itu adalah Kominfo. Wali data, koordinator dari kegiatan satu data ini adalah Bapeda. Dan semua OPD itu merupakan produsen data. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, produsen data itu hampir semua OPD ya yang menghasilkan data tersebut. BPS itu sebenarnya dalam skep yang besar, data-data itu sebenarnya lingkupnya itu nggak terlalu besar. Justru peran dari OPD-OPD ini yang vital. Karena itulah OPD-OPD itu perlu menyamakan persepsi, menyatukan dalam suatu sistem yang sama. Kami membina, fungsi kami membina. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya analogikan wasit. Kalau wasitnya tidak punya konsep yang sama, maka pasti akan ada gonjang-ganjing. Gitu. Ibarat contoh sederhananya seperti itu. Jadi kami
berupaya mewujudkan satu data. Sehingga apa? Data yang dihasilkan oleh satu dinas dengan dinas yang lain bisa seragam, kemudian dapat dibandingkan dengan tempat yang lain. Se-Indonesia, jadi serentak se-Indonesia ini bergerak. Begitu. Sedang dibangun oleh, sudah dibangun bahkan ya, oleh Kominfo itu yang namanya Istana Data. Sudah dibangun oleh Kominfo Istana Data. Kami membina agar ada ini, apa itu istilahnya ya, interoperabilitas. Jadi dapat dibagi pakaikan untuk dinas. Jadi nanti dinas A menghasilkan data dapat langsung dipakai oleh dinas B, dinas C, dinas D dalam suatu rangkaian sistem yang terharmonisasi, terorkestrasi begitu. Di kesempatan yang sama, Andromeda Prima Satyawinarso, Ketua Bidang Statistik Sektoral, menyampaikan 3 dasar statistik data yang dibakukan, menghasilkan data sesuai standar. Peran BPS adalah melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap OPD sehingga proses data yang dihimpun melalui cara yang benar dan dapat dipercaya. Statistik sektoral dapat mencapai tingkat kematangan statistik di setiap OPD sehingga bisa mandiri mengelola dan menganalisis data untuk dimanfaatkan bagi instansi maupun masyarakat yang memerlukan data. Jadi untuk statistik itu dari pembagiannya ya ada 3 jenis ya. Jadi statistik itu yang pertama ada statistik dasar, yang kedua statistik sektoral, yang ketiga statistik khusus. Statistik dasar itu adalah statistik yang dia mencakup secara keseluruhan. Itu biasanya dilaksanakan oleh BPS ya. Yang melaksanakan tuh BPS, contohnya seperti sensus penduduk, kemudian survei kemiskinan, ketenagakerjaan. Nah, itu statistik dasar. Jadi yang melaksanakan BPS. Nah, untuk statistik sektoral itu adalah statistik yang dikerjakan oleh OPD memang, yang kementerian, lembaga, kemudian instansi. Nah, jadi kenapa melibatkan seluruh OPD? Karena setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh OPD itu masuk ke dalam kategori statistik sektoral. Itu kepentingannya adalah baik untuk instansi itu sendiri maupun untuk masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga statistik khusus. Statistik khusus itu statistik yang dilaksanakan oleh akademisi, oleh mahasiswa. Jadi memang untuk tujuan-tujuan yang tidak untuk keseluruhan ya, biasanya memang untuk penelitian, untuk pribadi seperti itu. Nah, sektoral ini lebih ke seluruh kabupaten. Iya, jadi statistik sektoral itu tadi cara pengumpulan datanya tadi seperti yang dijelaskan ya, ada sekitar 4 ya. Yang pertama sensus, survei, kemudian kompilasi produk administratif dan big data. Nah, untuk sensus ya seperti biasa ya, dia seluruh populasi itu didata. Kemudian jika survei, berarti kan dia harus tahu dulu populasinya. Populasi itu misalkan seluruh kecamatan Siak misalkan ya. Nah, itu dari situ kita nanti perlu mencari metodologinya, penelitian seperti apa, kemudian diambil sampelnya untuk nanti disurvei, dan itulah yang jadi estimasi untuk memperkirakan nilai di kecamatan Siak seperti itu. Tergantung kebutuhannya dan seberapa besar. Kalau contoh dari BPS ya, kalau BPS itu survei biasanya pelaksanaannya dalam secara keseluruhan tuh 5-6 bulan. Atau kalau sampai rilis itu kan sebenarnya panjang ya, bisa sampai 1 tahun. Jadi tergantung seberapa besar surveinya. Semakin besar surveinya semakin lama juga waktu yang diperlukan gitu ya. Contoh saja kami kalau pendataan Sakernas itu statistik ketenagakerjaan ya, itu kami di awal tahun itu ada perencanaan namanya, perencanaan, terus rekrutmen petugas, kemudian ada pelatihan petugasnya, ini dalam 2 bulan sendiri. Pendataannya sendiri sebenarnya cuma 1 bulan ya, efektifnya cuma 1 bulan. Nanti yang lama itu setelah pendataan nggak selesai di situ, ada pengolahan datanya, entry data, terus pembersihan datanya. Baru setelah datanya sudah rapi, bisa dianalisis dan dipublikasikan. Itu biasanya 6 bulan sampai 1 tahun seperti itu. Pada pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi potensi desa 2024 Kabupaten Siak dengan tujuan pemutakhiran master file data desa yang belum tercatat di tahun sebelumnya dalam rangka persiapan sensus ekonomi tahun 2026. Tim Liputan mengabarkan.